Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah bersama-sama kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, hidayah serta petunjuknya jualah, sehingga pada kesempatan di malam hari ini memasuki tanggal 6 Zulhijjah 1444 Hijriyah, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan keafiatan sehingga bisa berhadir pada kesempatan di malam hari ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in serta pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah-sunnah makbulahnya hingga akhir zaman. Mohon maaf sebelumnya, tadi habis dari dokter gigi membawa anak pas parak maghrib, kemudian ternyata macetnya luar biasa karena ada acara di depan Sabilal. Jadi dokter giginya itu di belakang BCA itu, Pak, dokter gigi Bugi. Kemudian ternyata macetnya luar biasa di depan Sabilal itu, panjang. Sehingga mohon maaf atas keterlambatan pada malam hari ini, di luar daripada dugaan atau di luar daripada prediksi. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan tidak mengurangi khidmat kita di dalam mengkaji firman-firman Allah pada malam hari ini, di mana kita sudah berada di tanggal 6 Zulhijjah sebagaimana yang termaktub dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa ma min ayyamin al amalus shalih ahabbu ilallah fihinna min hadhil ayyam. Tidak ada hari-hari beramal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan hari-hari ini, yakni ayyamal asyar, yakni 10 hari daripada bulan Zulhijjah. Karena kita sudah berada di tanggal 6, dari tanggal 1 kemarin kita berupaya untuk bisa memaksimalkan ibadah-ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah yang tingkatannya wajib sampai dengan ibadah-ibadah yang tingkatannya adalah tatawwu atau juga sunnah. Termasuk juga adalah puasa-puasa sunnah atau puasa-puasa tatawwu. Walaupun sebenarnya tidak ada keterangan hadis yang rajih atau hadis yang kuat yang menyebutkan tentang puasa dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan tanggal 8. Kalau tanggal 9-nya jelas ada puasa Arafah. Kalau dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 8 memang tidak ada hadis-hadis yang rajih atau hadis-hadis yang kuat. Tapi antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 8, jikalau bertepatan dengan hari Senin misalnya, maka kita bisa melaksanakan puasa Yaumul Itsnain, puasa di hari Senin atau juga hari Kamis. Kebetulan kemarin kan tanggal 1 bertepatan hari Senin. Kemudian kemarin tanggal 4 bertepatan hari Kamis. Nanti hari Senin kembali. Kalau misalnya lebih daripada itu, puasa apa yang bisa kita laksanakan? Yaitu adalah puasa Nabi Daud, sehari puasa, sehari berbuka. Nah, jadi sampai dari tanggal 1 misalnya, tanggal 1 puasa, tanggal 2 berbuka, tanggal 3 puasa lagi, kemudian seterusnya. Nah, yang paling utama paling tidak dari ibadah-ibadah tersebut, jikalau memang tidak sanggup melaksanakan, maka paling tidak di tanggal 9-nya itu, Pak. Tanggal 9-nya jangan sampai kita lewatkan, jangan sampai kita biarkan berlalu begitu saja. Karena sesungguhnya ini adalah momen yang terbaik. Karena kata Nabi apa? Khairud du'a
du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Nah, oleh karena itu dari semenjak malam hari masuk tanggal 9 Dzulhijjah nanti yang berdasarkan kepada apa yang sudah ditetapkan oleh Majelis Tarjih dengan menggunakan metode hisab hakiki wujudul hilal, insyaallah akan jatuh pada hari Selasa tanggal 9 Dzulhijjahnya atau 27 Juni. Dan itu juga alhamdulillah bertepatan atau memiliki kesamaan dengan penanggalan dari negara-negara Islam Timur Tengah. Sehingga wukuf di padang Arafah nanti akan dilaksanakan pada tanggal 9 Dzulhijjah atau bertepatan di tanggal 27 Juni. Nah, jadi kesepakatan berdasarkan metode yang digunakan di negara-negara Timur Tengah, berapa derajat pun bahasanya, berapa derajat pun yang kebetulan kalau tidak salah kalau menurut tarjih itu 0,1 derajat sekian. Nah, kalau dibulatkan menurut apa yang ada dalam keputusan negara-negara Timur Tengah itu sekitar 2 derajat. Berapa derajat pun maka menurut mereka negara-negara Timur Tengah itu sudah memasuki bulan baru. Nah, kalau kita Indonesia, negara-negara Asia Tenggara, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, sebagaimana kesepakatan Mabim itu adalah ketika berada pada 3 derajat. Nah, 3 derajat atau lebih bisa dilihat atau tidak bisa dilihat, maka sudah dianggap masuk bulan baru. Kalau di Timur Tengah berapa derajat pun yang penting sudah berada di atas ufuk. Nah, termasuk juga adalah Majelis Tarjih, berapa derajat pun yang penting hilal sudah berada di atas ufuk, maka itu sudah menandai bulan baru. Tetapi sekalipun berbeda, tentunya kita harus tasamuh, toleran, harus juga menjaga persatuan. Yang penting mana yang kita yakini, mana yang menurut kita metode itu adalah metode yang mendekati kepada kebenaran. Jadi asal jangan saling gontok-gontokan. Nah, bagi kita sebagaimana yang ada dalam putusan tarjih, yaitu adalah di tanggal 27 Juni, tanggal 9 Dzulhijjah. Maka dari semenjak malam harinya itu masuk tanggal 9, isilah dengan kegiatan-kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian ulama juga ada yang membolehkan, sekalipun di zaman Nabi tidak ada yang mencontohkan misalnya untuk melakukan i'tikaf sebagaimana i'tikaf di 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, atau juga malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Kan 10 hari daripada puluhan terakhir bulan Ramadan, Nabi mencontohkan untuk melakukan yang namanya i'tikaf di masjid. Tetapi menurut para ulama, sekalipun memang tidak ada, tapi kalau kita ingin mengkonsentrasikan waktu khususnya di tanggal 9 Dzulhijjah itu, di tanggal 9 Dzulhijjah, maka bisa saja dengan melakukan i'tikaf di masjid-masjid. Jadi bagi pian yang sudah pensiun tentunya mungkin masih memiliki waktu. Kalau yang bekerja 27 itu masih masuk bekerja. Nah, bagi yang sudah pensiun bisa mengkonsentrasikan waktunya untuk bisa mengisi tanggal 9 Dzulhijjah dengan berbagai macam ibadah. Dia berzikir kepada Allah di masjid, kemudian juga dia tilawatil Quran, kemudian juga mungkin adalah dengan i'tikaf di masjid, melaksanakan salat-salat sunnah. Maka ini adalah cara bagi kita untuk meraih keutamaan yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu adalah khairud du'a yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Nah, wabil khusus dan lebih khusus lagi selain daripada ibadah zikir, kemudian tilawatil Quran, kemudian melaksanakan salat-salat tatawwu, yang tidak kalah penting yaitu adalah di saat wukufnya para jamaah haji. Wukufnya para jamaah haji di Arafah, karena kata Nabi al-hajju Arafah, yang namanya haji itu adalah Arafah.
tidak sah haji seseorang kalau tidak wukuf di padang Arafah. Apa artinya wukuf itu, Pak? Artinya asal kata daripada waqafa yaqifu, artinya berdiam. Berdiam itu tidak hanya sekedar berdiam. Dia mendengarkan khutbah setelah melaksanakan ibadah zuhur misalnya. Kemudian dia mendengarkan khutbah. Kemudian setelah itu nanti dia memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama setelah salat zuhur. Kemudian dia memperbanyak doa, karena sesungguhnya pada hari itu atau pada momen itu adalah merupakan waktu mustajabat doa. Doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu yang mudah baginya untuk diijabahnya doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi apakah itu hanya berlaku bagi orang-orang yang wukuf di padang Arafah saja, Pak? Jadi dalam hadis Nabi tadi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Sebaik-baik doa itu adalah doa pada hari Arafah. Apakah itu hanya berlaku bagi para jamaah yang wukuf di padang Arafah saja? Maka berdasarkan ta'rif dari hadis ini, menurut para ulama, tidak hanya berlaku bagi orang yang wukuf di padang Arafah, tetapi ini juga momen yang berlaku bagi kita yang tidak sedang melaksanakan ibadah haji atau tidak melaksanakan wukuf di padang Arafah. Jadi kalau mereka jamaah haji itu menurut para ulama mendapatkan dua momen, Pak. Momen yang pertama itu adalah bertepatan mereka wukuf, karena waktu itu adalah waktu yang sangat spesial. Bertepatan makannya, tempatnya itu adalah ketika mereka memang wukuf di padang Arafah. Yang kedua, bertepatan hari itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Nah, bagi kita yang tidak berada di sana, tidak sedang wukuf di sana, maka satu momen ini yang kita ambil, yaitu adalah bertepatannya kita dengan tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun kita tidak berada di sana, tidak berada dalam tempat wukufnya para jamaah haji, tetapi menurut para ulama, pemahaman atau ta'rif dari hadis ini berlaku bagi orang yang di luar daripada Arafah. Mereka mengambil momen tanggal 9 Dzulhijjahnya itu. Nah, oleh karena itulah selepas zuhur, waktu yang spesial bagi kita untuk memperbanyak doa atau permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari semenjak malam kita memperbanyak zikir, memperbanyak salat sunnah misalnya, kemudian juga memperbanyak tilawatil Quran, kemudian juga memperbanyak sedekah atau infak. Nah, selepas zuhur di tanggal 9, karena zuhurnya para jamaah itu mereka wukuf di padang Arafah, walaupun beda waktu 5 jam, Pak. Tetapi waktu zuhur itu adalah waktu yang spesial bagi mereka untuk berdoa. Maka di sini walaupun kita duluan 5 jam, maka selepas daripada sholat zuhur hendaknya kita juga memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah yang dimaknai oleh para ulama setelah mendengar penjelasan dalam hadis Nabi SAW tadi, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah. Hadis riwayat At-Tirmidzi, dan derajat hadis ini adalah hadis hasan. Oleh karena itulah mari sama-sama kita tidak melepaskan keutamaan untuk berdoa, khususnya setelah atau selepas salat zuhur di tanggal 9 nanti, dengan doa-doa yang terbaik yang kita inginkan. Nah, Bapak-bapak, Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, agar doa-doa kita juga adalah menjadi doa-doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kita juga ketika berdoa jangan lupa untuk juga mengikuti tata cara di dalam berdoa. Jadi doa itu ada beberapa macam, Pak. Ada doa yang di situ dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan ketika berdoa. Ada juga doa yang di situ pilihan bagi kita untuk mengangkat tangan silahkan, tidak mengangkat tangan pun juga silahkan. Jadi ada yang dianjurkan untuk mengangkat tangan,
sangat dianjurkan untuk mengangkat tangan. Ada juga doa yang di situ pilihan, ingin mengangkat tangan silahkan, tidak mengangkat tangan pun juga silahkan. Kemudian yang ketiga adalah ada doa yang di situ kita tidak perlu mengangkat tangan. Misalnya apa? Ketika kita ingin makan, doanya adalah bismillah kata Nabi. Jadi bukan Allahumma barik lana, Pak. Kalau dulu kita mengajarkan kepada anak-anak kita Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ternyata itu tidak didasarkan kepada hadis Nabi. Yang didasarkan kepada hadis Nabi, doa makan itu adalah bismillah. Cukup dengan mengucapkan bismillah. Nah, pada saat kita ingin makan dengan mengucapkan doa itu, apakah mengangkat tangan? Tidak perlu, Pak. Jadi setelah kita bismillah langsung saja menyuap. Atau ketika kita ingin masuk WC misalnya, di depan WC adalah di antara pian a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, di depan WC tidak ada. Langsung saja pada saat itu dalam hati kita berdoa a'udzubika minal khubthi wal khaba'ith, kemudian kita melangkahkan kaki kita. Kemudian setelah itu ada juga doa yang kedua, yang di situ pilihan. Bagi kita mengangkat tangan silahkan, tidak mengangkat tangan pun juga silahkan. Misalnya ketika apa? Ketika selepas azan. Jadi selesai daripada azan, kita membaca doa. Pertama adalah salawat atas Nabi dulu. Kemudian kita membaca Allahumma rabba hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah, dan seterusnya. Nah, pada saat itu ingin mengangkat tangan silahkan, bahasanya tidak mengangkat tangan pun juga tidak masalah, tidak mengapa. Jadi pilihan. Jadi kalau misalnya ada orang diam saja, dalam artian dia tidak mengangkat tangannya pada saat selepas adzan, oh ini sidin ini jangan kita suudzon, bukannya sidin kadang membaca doa, sidin membaca doa, tapi mungkin pada saat itu sidin tidak mengangkat tangan. Tapi bagi kita yang ingin mengangkat tangan, silahkan juga tidak masalah. Nah, kemudian yang ketiga, ada doa yang di situ dianjurkan bagi kita untuk mengangkat tangan. Nah, ini adalah merupakan adab di dalam berdoa. Bahkan hadis yang menyebutkan mengangkat tangan ketika berdoa itu mencapai derajat mutawatir. Mutawatir itu artinya apa? Disampaikan oleh banyak para sahabat yang mereka mendapatkan itu dari contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi banyak sekali riwayat-riwayat yang menyebutkan ketika Nabi berdoa maka Nabi mengangkat tangan. Jadi adab yang pertama ketika kita ingin doa kita adalah doa yang diijabah. Dalam sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Apabila kalian berdoa, maka kata Nabi hendaknya mulai dengan memuji Allah Subhanahu wa taala agar doa kita diijabah. Memuji Allah misalnya dengan mengucapkan kalimat-kalimat tasbih, tahmid, atau misalnya dengan mengucapkan Asmaul Husna ketika kita ingin memulai berdoa. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, sampai dengan Ya Sabur yang ke-99. Umajar kepanjangan jangan. Timbul kena kada sabar orang menunggu. Ya sudah, pilih misalnya beberapa Asmaul Husna saja. Entah 10 misalnya kita minta apa, maka sebutkan. Kalau kita ingin minta rizki, Ya Razak, Ya Razak. Kalau kita ingin minta kepada Allah dibukakan hidayah misalnya, untuk siapa? Maka kita bisa memohon Ya Fattah, Ya Fattah, Ya Fattah, dan seterusnya. Jadi silahkan memilih Asmaul Husna, atau misalnya merampungkan semuanya 99 dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi memerintahkan agar kita bitahmidillah, hendaknya memuji Allah terlebih dahulu ketika memulai berdoa. Tsumma yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua apa? Kata Nabi, kalau ingin diijabahnya doa, maka mulailah dengan membaca salawat atas Nabi, Pak. Kalau yang paling singkat Allahumma sholli ala Muhammad misalnya. Kalau yang ingin panjang sebagaimana salawat atas Nabi ketika kita tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya. Nah, kemudian apa lagi, Pak? Tsummal
Yad'u ba'da bima syaa. Kemudian setelah itu berdoalah sekehendak apa yang engkau minta, kata Nabi. Jadi dua syarat ini mengawali doa hendaknya jangan kita tinggalkan. Jadi kita puji Allah, yang kedua kita bersalawat atas Nabi, kemudian mintalah dengan permintaan apapun yang kita inginkan, baik itu dengan bahasa Arab atau dengan bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, adab di dalam berdoa, hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan juga dengan suara yang pelan, Pak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-A'raf, "Ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin." Berdoalah kalian kepada Rabb kalian dengan merendahkan diri dan juga suara yang lemah lembut. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Bahasanya kalau kita ngobrol atau menyampaikan pesan kepada orang yang di samping kita, Pak, di bahigaan lawan kita, amun kita bekuciak misalnya lawan sidin, bekuciak lawan sidin yang ada di higa, kira-kira sidin muyak lah, Pak. bisa jadi ya sidin sadang-sadang suara, jangan pina kencang suara, aku mendengar aja di sini, aku dihiga-higa. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih dekat daripada urat nadi kita. Allah lebih dekat daripada urat nadi kita sendiri, Pak. Itu artinya apa? Dengan merendahkan diri, dengan suara yang lemah lembut, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan adab yang kedua ketika kita ingin memohon kepadanya. Kemudian yang ketiga apa? Ketika kita ingin mengakhiri doa, maka hendaknya ucapkanlah bitahmid. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin, dalam surah Yunus ayat 10. Dan mereka mengakhiri atau menutup doanya dengan ucapan walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kalau misalnya kita selesai daripada berdoa, maka kita bisa mengucapkan wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain walhamdulillahi rabbil alamin, atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dengan tahmid, Pak, dengan ucapan hamdalah ketika kita menutup doa kita. Kemudian yang keempat, adab di dalam berdoa, anjurannya di luar daripada yang pertama dan kedua tadi, malah yaitu adalah di dalam setiap doa hendaknya kita memanjatkan dengan mengangkat kedua tangan, memanjatkan, memohon kepada Allah dengan kedua tangan. Ini didasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna rabbakum hayyun karim, sesungguhnya Rabb kalian itu adalah maha mulia. Yastahi, Allah maksudnya dia malu, min abdihi, kalau ada di antara hambanya yang pada saat mereka berdoa, ayyarfa ilaihi yadaihi, pada saat mereka berdoa yaitu dengan mengangkat kedua tangannya, fayaruddahuma sifran, yang pada saat dia mengakhiri doanya atau menyelesaikan doanya, maka Allah malu kalau seandainya dia berdoa dengan mengangkat tangan, Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Jadi Allah malu untuk tidak mengabulkan doanya. Allah malu ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya, maka pada saat itu Allah malu kalau seandainya tangannya hampa, kosong daripada apa selain daripada yang Allah kabulkan. Jadi kalau misalnya dia berdoa dengan mengangkat tangan, bahasanya kita meminta, kemudian tangan kita tidak diberi, maka orang yang dermawan ini malu. Nah, Allah lebih malu lagi, Pak, ketika kita mengangkat tangan kita memohon kepada Allah. Allah malu ketika hamba itu menurunkan tangannya dalam keadaan hampa atau dalam keadaan kosong. Oleh karena itu banyak riwayat, hampir mencapai sekitar berapa hadis? 9 hadis kalau tidak salah, Pak, dari para sahabat yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berdoa itu adalah dengan mengangkat kedua tangannya. Bahkan Ibnu Abbas menjelaskan, angkatlah tangan kalian, kata Ibnu Abbas, ketika berdoa itu hadwa mangkibai, sejajar dengan bahu, Pak.
Jadi mengangkat tangan itu siogianya diangkat setinggi bahu. Jangan berdoa itu bebaya aja Pak. Bebaya itu artinya apa? Mengangkat tangan, memang dia mengangkat tangan, tapi ternyata mengangkat tangan itu di paha aja berandak sambil besurungan pulang. Jasidin kobokan. Ini tentu sangatlah miris kalau seandainya ada orang yang berdoa seperti itu. Artinya apa? Jar Allah, ini bujur-bujurkah orang ini berdoa atau kada? Kalau kita benar-benar meminta kepada Allah, maka angkatlah tangan dengan sempurna. Hadwa mangkibai, sejajar dengan bahu kita. Nah, ketika mengangkat tangan itu bibatini akufikum, yaitu adalah dengan tangan bagian dalam, Pak. Jadi ketika memohon itu dengan tangan bagian dalam. Wala bibutunihi, bukan dengan tangan bagian luar. Jadi dengan batin, dengan tangan bagian dalam, bibatini akufikum. Dengan doa apa saja, Pak? Ini kan ada orang yang kadangkala pada saat berdoa di situ kata-kata ya Allah jauhkanlah daripada bala. Nah, kalau memohon Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, misalnya tangannya masih posisinya seperti ini. Tapi kalau Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala, nah ada kata-kata bala, maksudnya tolak, jauhkan kami daripada bala, ya Allah jauhkanlah kami daripada bala. Lalu seolah-olah tangannya itu diubah jadi kayak ini, Pak. Sebenarnya tidak ada ungkapan dari hadis Nabi SAW bahwa ketika itu adalah permohonan agar dijauhkan daripada bala, maka balik tangan, tidak ada. Sebenarnya posisi tangan ketika kita berdoa minta apapun, baik itu minta akan Allah, akan sesuatu yang kita harapkan, atau mungkin juga kita ingin dijauhkan daripada bala atau juga ujian, maka tetap posisi tangan itu dalam posisi seperti ini. Karena misalnya kita menolak kayak ini, Pak, jangan tekan aku, jangan buka. Bahaya nih. Jadi sebenarnya posisi tangan itu tetap dalam posisi yang seperti ini. Apapun, baik kita minta ataupun minta jauhkan daripada bala, maka tetap posisi tangan kita dengan seperti ini. Mau dibuka silahkan, mau ditutup juga silahkan, gak ada masalah, Pak. Ada, kalau misalnya ada pemahaman amun dibuka jar karena timbul guguran doanya, itu kan ada sebenarnya. Jadi posisinya dibuka silakan, ditutup pun juga tidak masalah. Kemudian bagaimana mengusap tangan ke muka selepas daripada kita berdoa? Memang sebagian mengatakan riwayat tentang berdoa, setelah berdoa lalu mengusapkan kedua tangan ke muka. Kalau selama ini yang ulun cari, tidak ada hadis yang menyebutkan tentang itu, Pak. Mohon maaf. Jadi tidak ada riwayat, mohon maaf, ulun belum menemukan riwayat yang menyebutkan ketika kita selesai daripada berdoa, maka kita menutup dengan menyapukan kedua tangan ke muka. Selama ini belum ulun temukan. Begitu juga ketika habis sholat. Nah, ketika habis sholat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena yang namanya sholat itu muhtatamatun bitaslim. Yang namanya sholat itu ditutup dengan salam, baik ucapan atau juga dengan yang namanya menolehkan yang namanya muka ke kanan dan juga ke kiri. Itu ada hadisnya. Ada hadisnya, bahkan ketika Nabi SAW menolehkan ke kanan dan ke kiri, maka kata Nabi, pada saat menoleh itu sampai-sampai pipi Nabi SAW itu terlihat oleh orang yang ada di belakang beliau. Nah, itu artinya pada saat menoleh ke kanan, pada saat salam itu, Pak, Assalamualaikum warahmatullahi atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maka betul-betul pada saat menoleh itu sampai-sampai orang yang ada di belakang kita itu memang melihat akan pipi kita yang sebelah kanan kalau kita menoleh ke kanan. Jadi jangan bebaya Assalamualaikum itu. Jadi betul-betul menoleh yang menjadikan orang yang di belakang kita itu melihat, bahasanya melihat
Dan itulah yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan bahwasanya sahabat melihat ketika Nabi menoleh itu pipi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terlihat. Nah, bapak-bapak ibu wal hadirat rahimakumullah, jadi muhtatamatun bitaslim, diucapkan dengan salam kemudian gerakan menoleh. Tapi setelah itu tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan tentang ini, Pak. Anu jar bahari itu berdabu. Nah, kan tanah, karena bahari itu tanah, lalu disapu muha. Amun ini kan kadang lagi Pak tanah. Kita dalam posisi sajadah yang bersih, sehingga dalam hal ini sebenarnya tidak perlu lagi kita mengusap. Cuma di sini aku kebiasaan kayak Pak, ya begamatan ya dihilangkan, karena memang tata cara itu tidak disebutkan dalam tata cara salat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu. Jadi pada saat berdoa juga, maka setelah berdoa, mohon maaf lu tidak menemukan hadisnya yang setelah berdoa itu mengusap. Jadi cukup setelah berdoa lalu kita menurunkan tangan kita. Nah, bapak-bapak ibu wal hadirat rahimakumullah, sedikit lagi Pak. Bagaimana hadis yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau berdoa, beliau tidak mengangkat tangan. Jadi sebagian orang ada mengatakan, ada hadis yang berbunyi kana la yarfa' yadayhi fi syai'in min du'aihi, adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat sedikit pun tangan beliau ketika beliau berdoa, illa fil istisqa, kecuali hal itu dilakukan oleh beliau yaitu pada saat memohon hujan atau juga pada saat istisqa. Hatta yura bayadu ibtaihi, sampai-sampai ketika istisqa itu terlihat putihnya ketiak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara hadis yang menyebutkan banyak mutawatir tadi, hadisnya banyak yang menyebutkan Nabi berdoa dengan mengangkat tangan, kok ada hadis yang berbunyi Nabi tidak mengangkat tangan sedikit pun ketika berdoa kecuali dalam istisqa. Kalau orang hanya menggunakan hadis ini, maka seolah-olah ketika berdoa tidak perlu mengangkat tangan, Pak. Padahal kita tidak bisa langsung membaca hadis itu apa adanya atau secara tekstualis. Kita harus menggabungkan antara hadis-hadis yang menyebutkan, yang banyak tadi periwayatan dari para sahabat yang menyebutkan Nabi mengangkat tangan ketika berdoa, dengan hadis ini apa maknanya. Lalu oleh para ulama termasuk juga majelis tari dikompromikan, al-jam' wa taufik namanya metodenya. Dikumpulkan hadis-hadis itu, kemudian diambil kesimpulannya. Apa maknanya? Maknanya adalah bahwa dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mengangkat tangan sedikit pun ketika berdoa kecuali pada saat istisqa, itu menjelaskan bahwa yang ditiadakan itu adalah sifat khususnya. Bukan Nabi tidak mengangkat tangan sebenarnya. Nabi mengangkat tangan dalam doa-doa yang lain juga, tetapi khusus di dalam sholat istisqa saja yang Nabi mengangkat tangannya itu tinggi, Pak. Nah, jadi mengangkat tangan yang setinggi ini hanya dilakukan pada saat istisqa. Adapun pada doa-doa yang lain, maka kita mengangkat tangannya itu dengan tangan yang biasa saja. Nah, jadi sebenarnya bukan dalam artian kada boleh mengangkat tangan, bukan. Silahkan dengan mengangkat tangan, cuma khusus dalam salat istisqa itu dengan tangan yang tinggi. Adapun dalam keadaan-keadaan yang lain, maka Nabi juga mengangkat tangan, tetapi dalam keadaan yang biasa. Nah, itulah kalau kita memahami hadis-hadis tersebut apabila dijamak, dikumpulkan, kemudian diambil kesimpulannya sehingga kita tidak mengalahkan hadis yang satu kemudian mengunggulkan hadis yang lain, tetapi kita memadukan di antara hadis-hadis yang seolah-olah terjadi ta'arud atau juga pertentangan tersebut. Jadi kalau misalnya ada orang, oh Nabi kada pernah mengangkat tangan, mungkin dia mendasarkan kepada hadis ini tadi, tidak mengangkat tangan sedikit pun kecuali pada saat istisqa. Maka bisa kita terangkan bahwa maksud daripada hadis itu bukan dalam artian Nabi tidak mengangkat tangan, tetapi mengangkat tangan dalam salat istisqa itu adalah dalam mengangkat tangan yang sifatnya khusus. Demikian yang bisa ulun sampaikan. Jadi ada 4 adab dalam berdoa. Nanti di tanggal 9 tolong momen daripada 9 Dzulhijjah ketika jamaah haji juga wukuf di padang Arafah, maka kita yang berada di tanah air juga jangan sampai ketinggalan untuk memperbanyak doa-doa kita kepada Allah. Selain daripada
Adab-adab dalam berdoa kita penuhi. Kemudian yang tidak kalah penting adalah bahwa waktu yang itu adalah merupakan waktu yang mustajabad doa. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di malam hari ini. Mohon maaf tadi atas keterlambatan karena ada acara salawatan di muka Sabilal, sampai parkirnya itu memenuhi badan jalan, sehingga menyulitkan bagi para pengendara untuk lewat, Pak. Begamat benar tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.